Andika. Halo, Mas Bayu, Nah, salam kenal. salam kenal. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, lagi di mana Pak ini? Ini sementara masih di Sleman aja, Di di Sleman. Sleman, di Jogja lah. Ya. Ini kabarnya katanya Mas Ripto, Dokter Andika ini prakteknya di 5 tempat. Benar nggak? Mus, 5 tempat, yang 2 Instagram sama Facebook gampangnya. Oh gitu. Kita dipanggil ini ya lewat Instagram. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin apa aja nih Pak? Eh, Kemarin sih, ya, terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang masih bergabung di Belajar Berbagi. Ini saya sebenarnya udah diminta Mas Ripto ini udah lama sebenarnya untuk ngisi lah gampangannya gitu, ngisi bagaimana hidup sehat dan lain-lain. Tapi saya tuh masih banyak pertimbangan karena apa yang akan saya ceritakan ini sebenarnya adalah lebih ke pengalaman pribadi sebenarnya. Apakah ilmiah? Saya yakin ada ilmiahnya, tapi memang agak mungkin berbeda dengan yang ada di luaran nanti gampangannya begitu. Mungkin tak share sekarang ya Mas ya. Boleh Pak. Sebentar kok nggak ada. Oh Pak. Oke. Soalnya saya nggak biasa Google Meet sebenarnya, biasanya pakai Zoom. Ya ini tadi tiba-tiba. Bentar, jadi Mas Ripto itu, dia itu, ya kita perlu akui lah, kita berdua adalah orang yang bertubuh, gampangannya begitu. Berlebih, gampangannya begitu. Kemudian saya tuh sering posting di Instagram atau di apa itu namanya, di medsos saya, kalau saya sudah gampangannya turun banyak gampangannya begitu. Makanya terus Mas Ripto tuh istilahnya kok penasaran banget gampangannya gitu. Kok salah. Jendela. Sudah masuk belum, Mas? Sudah. Sudah. Sudah Oke. kelihatan. Sorry. Oke, ini judul presentasi saya beri judul menuju healthy lifestyle 4.8. Apa itu 4.8 ya? Gampangannya kalau era milenial sekarang apa-apa dikasih 4.0, mainstreamnya seperti itu. Tapi karena saya ini nggak, ya biasa nggak terlalu suka berpikir dengan mainstream, saya kasih judul 4.8. Artinya apa? Ya itu memang suka-suka saya, memang tidak jalur mainstream aja. Mungkin perkenalan lagi, saya Dr. Andika Laksmana Kurniadi, saya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya sering ngomong sama Mas Ripto, Mbak Sohrul, kalau saya adalah dokter yang spesialis paling tidak terkenal, gampangannya begitu. Mungkin pada bingung, KFR itu apa? Oke, mungkin dulu namanya adalah SPRM atau Spesialis Rehabilitasi Medik. Biasanya kita menggarap pasien-pasien yang pasca stroke, pasca patah tulang, tapi bidang lingkupnya bisa lebih luas lagi, nggak cuma sekedar pasien stroke atau patah tulang. Bisa dari bayi baru lahir sampai orang mau, mohon maaf, sakaratul maut, kita bisa pegang selama dia mengalami masalah fungsi tubuh, perlu perbaikan fungsi, optimalisasi fungsi. Kalau mau main-main mungkin ke IG saya di Dr. Ogre atau Vet2Ogre, itu bukan Instagram yang resmi ya, maksudnya bukan yang terlalu serius lah, itu memang di situ saya ya suka-suka saya, main-main saya namanya gitu. Kalau nyari ilmu ya mungkin
kalau pas saya lagi niat mungkin ada gampangannya gitu. Oke. Oke, mungkin ini disclaimer dulu ya, kalau session ini sifatnya hanya edukasi dan sharing, bukan untuk dijadikan sebuah panduan atau guideline manajemen penyakit pasien. Apabila ada risiko yang timbul, ya tanggung sendiri. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah. Kalau enggak, mungkin kita bisa diskusikan kapan-kapan, gampangannya gitu. Setiap saya akan menyampaikan materi ini, biasanya saya selalu bilang, tolong kosongkan gelasmu saat menerima sesuatu, dan kalaupun masih ada yang tersisa, pastikan itu adalah sebuah keterbukaan. Jadi apa yang saya ceritakan itu nanti diterima dulu aja, karena mungkin ada mungkin beberapa satu atau dua hal yang mungkin agak berbeda dengan apa yang terjadi di luar, tapi saya rasa itu masih bisa didiskusikan lah, gampangannya begitu. Latar belakangnya kenapa kok saya diminta buat ini, ya gampangannya gini, awalnya dulu ini bukan untuk karena pandemi ya, jadi secara umum itu di dunia kita itu ada non-communicable disease. Jadi non-communicable disease itu maksudnya penyakit tidak menular, jadi kayak penyakit degeneratif, misalnya diabetes, hipertensi, stroke, Alzheimer, Parkinson, osteoartritis, pengapuran, saraf kejepit, macam-macam lah yang sifatnya tidak menular. Kejadiannya itu selalu bertambah setiap tahunnya. Kemudian biaya pengobatannya juga nggak kecil, besar, sistem asuransi atau full health coverage yang ada di negara kita, asumsinya, ini cuma asumsinya, dinamikanya cenderung merugikan. Kemudian pola manajemen pasien di negara kita yang sebenarnya nggak negara kita, di seluruh dia itu cenderung bersifat kuratif. Maksudnya gini, kuratif adalah kalau orang sakit ini obatnya ini, orang sakit tensi obatnya turun tensi, obat sakit gula turun gula, gampangannya gitu. Dan sampai divonis seumur hidup. Apakah memang perlu pemberian obat seperti itu seumur hidup? Terus bagaimana quality of life-nya? Di masa tuanya nanti dia bagaimana? Apakah bermanfaat dan lain-lain? Itu masih dipertanyakan. Dan manajemen kesehatan selalu dari hilir, ya seperti tadi yang saya bilang, obat tensi untuk nurun tensi, obat diabetes untuk turun gula. Bagaimana hulunya? Kenapa kita tidak mencari penyebab penyakitnya itu apa sebenarnya, gampangannya gitu. Nah, ditambah sekarang ada yang namanya COVID-19, Coronavirus Disease 2019, yang menghantam seluruh kehidupan di seluruh dunia lah, gampangannya gitu. Ini sebuah penyakit baru, kita semua bingung, ahli kesehatan juga bingung, WHO bingung, bahkan Amerika Serikat sempat terjadi kericuan besar, gampangannya gitu. Tapi saya selalu melihat sesuatu itu dari berusaha sebisa mungkin melihat dari segala sisi. Benar nggak sih COVID-19 itu cuma ada jelek-jeleknya saja? Nah, benar, menurut Mas Bayu bagaimana? Ya memang mungkin di satu sisi ada yang jadi meninggal lah, banyak yang mati lah, perekonomian ambruk lah, pendapatan berkurang lah. Tapi saya melihatnya ini, coba diperhatikan, udara kira-kira makin bersih nggak? Iya. Cuaca makin seger di Jogja nih, ini saya di Jogja kan ya. Biasanya itu hujan itu baru sekitar mungkin Januari atau Februari, tapi bulan Oktober kemarin Jogja sudah hujan. Itu kembali ke iklimnya sekitar mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu kira-kira, kalau tidak salah, gampangannya begitu. Jadi kalau saya memandang itu SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 itu, dia tuh selain membawa dalam tanda kutip bencana, dia itu juga membuat bumi ini kembali ke kesetimbangannya gitu loh. Jadi kembali ke restorasi awalnya, cuma tinggal manusianya ini paham nggak kalau sebenarnya SARS-CoV-2 ini berusaha memperbaiki bumi, gampangannya gitu. Jadi ini semacam petunjuk ya, kebetulan saya Muslim, gampangannya begitu. Ini tuh kayak diturunkan Tuhan untuk membuat
sadar kita itu mau berbuat kerusakan apalagi sampai bumi itu hancur, gampangnya gitu. Kamu mau bumi ini kesetimbangan atau ke penghancuran. Tapi ini persepsi masing-masing ya, ini persepsi saya sih sebenarnya. Dan sebenarnya saya untuk membahas COVID kok kayaknya agak kurang kompeten sebenarnya, bukan berarti nggak tahu, tapi pengetahuan COVID-19 saya itu tidak seluas teman-teman mungkin yang dokter spesialis paru, penyakit dalam, anestesi, dan mungkin lain-lain. Nah, untuk healthy lifestyle yang akan saya bawakan ini, mungkin saya akan bertanya hal yang sangat awam dulu saja. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Cemas, habis makan kok malah ngantuk, perut kok lama-lama maju, kelelahan hebat setelah bekerja, pengen makan sesuatu yang manis-manis, craving istilahnya. Terus misalnya sudah makan kok tiba-tiba kok belum kenyang sih, cari makan lagi, ngemil apa gitu, satu donat, kerupuk, emping, dan lain-lain. Terus makin ke sini tiba-tiba kok makin kurang fokus, istilahnya brain fog. Ya gampangannya lemot lah bahasa kekiniannya. Kemudian pipisnya itu jadi lebih sering atau mungkin berbusa seperti sabun. Kalau malam hari tidurnya bermasalah, pipis sampai lebih dari 2 kali, 3 kali terus terbangun, dan moodnya tuh naik turun, ya. Mungkin kalau perempuan, ya mohon maaf ya, kalau perempuan misalnya kalau menstruasi hari pertama atau sebelum mau masuk menstruasi itu kan moodnya kadang euforia sekali atau sedih sekali, mungkin seperti itu. Kira-kira pernah nggak ngalamin kayak gini? Mas Bayu pernah nggak? Pernah. Pernah ya. Nah, kira-kira ini kan sebenarnya awam ya, bukan suatu penyakit sebenarnya ini. Nah, apa yang menghubungkan semuanya? Ternyata ini dari berbagai penelitian saya mencari menjadi melingkan semuanya. Ternyata ada yang namanya insulin resistance. Seperti di atas nih, depresi dengan insulin resistance, metabolic syndrome, gangguan kognitif itu gangguan berpikir dengan insulin resistance, insulin resistan mempengaruhi kadar gula, mengganggu mood dan kualitas hidup. Ya, intinya ada hubungannya dengan terkait insulin resistan. Mungkin teman-teman kemudian bertanya, sebenarnya insulin resistance itu apa? Oke, gampangannya gini. Misalnya teman-teman itu makan apa kayak nasi, roti, bakmi, makan dicerna oleh lambung, usus. Nah, setelah dia bisa masuk ke pembuluh darah nih, ini ada yang ini, gula masuk di pembuluh darah. Kursor saya kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Ya, ini gula ini akan jalan-jalan dia di dalam darah, dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang normal. Dia harus dimasukkan ke dalam sel, segera dimasukkan ke dalam sel. Untuk apa? Bisa dipakai sebagai energi. Nah, biar dia bisa masuk ke dalam sel, dibutuhkan yang namanya hormon bernama insulin. Insulin ini dihasilkan oleh sel bernama pankreas. Jadi pankreas itu organ kita di sebelah kiri seperti ini. Nah, dia secara normal ketika ada gula dalam darah, insulin akan dikirim pankreas ke dalam sel sebagai kunci. Akhirnya gula dalam darah tadi bisa masuk di dalam sel dan dia bisa diutilisasi oleh sel tersebut. Setelah glukosa atau gula itu bisa masuk, sel akan ngirim sinyal ke pankreas. Kalau, woi, kita sudah cukup, gulanya sudah bisa masuk dalam sel. Normalnya kayak gitu. Jadi insulin adalah sebuah kunci yang membuat gula dalam pembuluh darah bisa masuk ke dalam sel. Nah, di dalam tubuh, gula darah tadi setelah masuk dalam sel, entah nanti dipakai oleh energi, itu kan biasanya ada lebihan. Ya dong, nggak mungkin. Ya kalau pas cukup bisa terpakai semua sebagai energi. Tapi biasanya yang terjadi di zaman sekarang pasti terjadi lebihan. Kelebihannya akan menjadi glikogen disimpan di dalam otot dan di dalam liver. Yang tujuannya akan dipakai nanti kalau kita kekurangan energi. Nah,
gula yang kita makan itu bisa disimpan dalam tubuh sekitar 1.700 kalori. Kemudian kalau maksudnya ada sebagai glikogen. Nah, kalau dia sudah sampai 1.700 kalori, gula tadi akan disimpan sebagai lemak di perut, paha, pipi, apa namanya lagi, pantat, tangan. Nah, jadi kalau glikogen sudah penuh 1.700 kalori, dia akan disimpan sebagai lemak. Makanya gitu. Makanya kenapa kita tidak sadar untuk menjadi gemuk. Makanya gitu. Nah, insulin resistance itu terjadi akibat sel tubuh kita mengalami gangguan, entah itu inflamasi, kerusakan, penuaan, diinvasi oleh virus, diinvasi oleh kuman, dia menjadi insulin resistance. Artinya apa? Insulin yang dikirimkan ke pankreas itu nggak bisa diterjemahkan dengan baik oleh sel. Akibatnya apa? Glukosa yang ada di dalam pembuluh darah tidak akan bisa masuk di dalam sel dan dia akan jalan-jalan aja terus di dalam pembuluh darah. Nah, kenapa saya bilang kalau gula dalam pembuluh darah itu jelek? Dia bisa menimbulkan gejala seperti kecapean, craving, pipis bolak-balik, kurang fokus, yang akhirnya apa? Pankreasnya tuh seperti akan ngirim terus insulin sampai 7 kali dan dia terjadi kelebihan insulin. Tapi dia nggak bisa kerja karena apa? Karena selnya tidak bisa kemasukan. Jadi kayak lubang kunci itu, kuncinya masuk, lubang kuncinya itu ada yang nyumbat gampangannya gitu. Logika sederhananya begitu. Nah, kemudian seperti tadi yang saya bilang, kemudian ya dia akan langsung disimpan di perut atau mungkin di liver sebagai perlemakan hati. Ada yang istilahnya perlemakan hati atau fatty liver seperti itu. Nah, ternyata fungsi insulin itu tidak hanya untuk memasukkan gula ke dalam sel, dia juga memasukkan beberapa protein atau asam amino, potasium, kalium untuk fungsi-fungsi tubuh yang lebih optimal. Nah, kalau tidak insulin resisten, akhirnya protein menjadi berkurang, potasium berkurang, dan muncul gejala-gejala yang tidak baik lah, makanya begitu. Nah, salah satu timbul insulin resisten yang lain adalah secara gampang kita makan makanan, insulin diproduksi, sel-selnya nggak bisa tahan, akhirnya gula disimpan sebagai lemak, rasanya capek, pengennya makan lagi, muter-muter aja terus kayak gitu. Makanya kenapa semakin tambah umur kita semakin rasanya kok tidak fit, makanya begitu. Selain itu ada yang namanya fruktos. Fruktos ini juga semacam gula, dia biasa berada di buah-buahan atau madu. Nah, ketika kita konsumsinya berlebihan atau fruktosanya berlebihan, dia juga bisa menimbulkan insulin resisten atau hiperinsulin, yang akhirnya timbul gangguan yang macam-macam ini, fatty liver, obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan macam-macam. Makanya insulin resistance ini sampai sekarang memang belum dinyatakan sebagai sebuah penyakit. Tidak pernah, bahkan mungkin tidak pernah dibahas. Kira-kira Mas Bayu pernah dengar nggak? Setauku orang kena diabetes saja terus dikasih insulin gitu. Nah, jadi memang isu ini memang tidak terlalu banyak dibahas oleh awam, gampangnya gitu. Nah, ini beberapa kondisi di mana kalau hiperinsulin atau insulin resisten itu bisa menimbulkan gangguan neuropsikiatri, pencernaan, gangguan hormon, kanker, pembuluh darah, otot, dan inflamasi. Yang paling terkenal sekarang mungkin di awam adalah inflamasi. Nah, salah satu efek insulin resisten kan tadi sudah disebutkan kalau obesitas. Nah, obesitas sendiri efeknya ke kesehatan lebih luar biasa lagi. Mungkin dia mengalami fatty liver, resiko stroke meningkat, diabetes, masalah ketika hamil terjadi masalah seperti preeklamsi atau kejang saat melahirkan, gangguan ginjal, ngorok saat tidur, pengapuran, gangguan jantung, meningkatkan resiko kanker, dan tentu saja high blood pressure atau hipertensi. Nah, ketika pandemi ini, kita secara nggak sadar sebenarnya kita mengalami dua kondisi besar sebenarnya. Pandemi atau COVID-19, karena
karena COVID-19 dan sebuah epidemi obesitas. Jadi seperti kayak dua meteor bertabrakan di bumi, gampangannya begitu. Hancur harusnya berarti sebenarnya. Ini yang terjadi sebenarnya terjadi di sekarang ini. Nah, akhirnya masalah-masalah pun banyak yang timbul, terutama orang kan mungkin banyak yang mendengar ya obesitas atau diabetes adalah komorbid dari sebuah COVID-19. Karena apa? Karena memang dia akan mendisfungsi atau mengganggu imunitas kita, mengganggu fungsi-fungsi tubuh kita secara cepat, gampangannya gitu. Dari sebuah jurnal, obesitas dan diabetes adalah faktor risiko untuk mengalami COVID-19 yang sangat parah. Keluaran penyakitnya, maksudnya setelah sakit pun pasti juga buruk kondisinya, butuh ICU dan lain-lain. Nah, tapi hati-hati, walaupun tidak punya obesitas ataupun diabetes, ternyata COVID-19 itu bisa semacam membuat komorbid. Jadi orang yang tidak DM, dia tidak obes, dia bisa membuat tubuh kita menjadi seperti diabetes dan memprediksi kematian bahkan orang tersebut tanpa mempunyai DM. Jadi kalau dengar ada berita, ada dokter nih muda kena COVID dan meninggal, dia nggak punya komorbid, hati-hati. Komorbid bisa diciptakan oleh SARS-CoV-2. Betapa hebat, ngerinya SARS-CoV-2. Kalau ada yang nggak percaya, monggo, itu persepsi masing-masing. Lalu di Indonesia bagaimana? Ini sebenarnya slide ini saya buat sudah sejak bulan Juli, jadi waktu itu memang mungkin belum ada publikasi resmi tentang karakteristik pasiennya. Kemungkinan sekarang sudah ada, cuman saya belum akses yang secara detail dalam bentuk jurnal. Sumber yang paling mudah diakses ya cuma di Instagram atau media sosial, foto-foto nakes yang meninggal COVID-19. Level validitasnya sebenarnya ini rendah dan beberapa mungkin diperkirakan mengalami obesitas atau ada masalah di imunometaboliknya. Nah, sebenarnya metabolik atau imunometabolik itu gimana sih? Nah, ini yang sehat itu seperti ini. Jadi lingkar pinggang diusahakan di bawah 90 untuk pria, 80 cm untuk wanita. Ini sebenarnya untuk orang Eropa ya. Jadi kalau orang Indonesia agak kurang pas sebenarnya. Jadi orang Eropa kan kesannya kan 170 cm ke atas gampangannya gitu. Nah, paling kita bisa pakai yang lebih pas adalah perbandingan antara lingkar pinggang dibandingkan dengan tinggi badan. Nah, ini kira-kira harus kurang dari sama dengan setengah. Pertama itu. Nomor 2, gula darah puasa kurang dari 100 mg per desiliter. Ada teman-teman saya yang ekstrim malahan, dia harus di bawah 80. Tapi kalau saya ya sudahlah, kalau bisa di bawah 100 enggak masalah. Ada lagi pemeriksaan namanya HbA1c, ini pemeriksaan sel darah merah untuk menilai kadar gula darah seseorang 3 bulan yang lalu. Nah, ini besarnya harusnya kurang dari 5,7%, kemudian triglycerid kurang dari 150, HDL kolesterol lebih dari 40 untuk pria, 50 untuk wanita, tekanan darah sebisa mungkin kurang dari 120/80, kemudian tidak minum obat untuk hipertensi, diabetes, kolesterol. Ini mungkin cuma sebagian, sebenarnya bisa di belakangnya tuh pengapuran, osteoartritis, autoimun dan lain-lain. Jadi tidak minum. Ya, begitu, Pak. Nah, saya banyak yang bilang nggak apa-apa deh gemuk, yang penting sehat. Sorry, pernyataan itu menurut saya keliru. Karena kita sebenarnya harus sehat dulu biar kita bisa menurunkan berat badan, gampangnya gitu. Gemuk tapi sehat itu hanyalah semacam apa ya, ayam-ayam aja, gampangnya gitu. Dia nggak tahu resiko yang dia bawa ketika badannya sedang gemuk. Jadi sebenarnya kalau mau sehat, jadi sehat untuk pasien-pasien yang obesitas, dia harus sehat dulu untuk bisa menurunkan berat badan. Jadi kalau ada yang bilang, saya mau perbaiki gaya hidup saya untuk sehat, turun berat badan, itu bonus. Itu sebenarnya kalimatnya malah lebih benar, gampangnya begitu. Nah, terus yang dimakan bagaimana, gampangannya gitu. Apa yang harus dimakan? Nah, tapi sebelum sampai di bagaimana apa yang dimakan, saya mau memperbaiki logika dulu, gampangannya gitu. Sebenarnya makan itu kita memenuhi nafsu atau memenuhi nutrisi, gampangannya gitu. Jadi harusnya kan di masa lalu, makanya ini gambarnya kayak orang berburu ya.
di masa lalu sama di masa sekarang, manusia itu seharusnya kecukupannya, nutrisinya harusnya sama, gampangannya gitu. Nggak ada beda antara zaman dulu sama sekarang. Nah, kemudian kita mencari makan itu untuk mencari nutrisinya atau memang rasa enak di lidah, gampangannya gitu. Istilahnya palatable. Jadi kita hanya mencari yang enak atau butuh nutrisinya sebenarnya. Nah, orang nggak enak gitu dong. Ya maunya sih enak dan nutrisi, gampangannya gitu. Nah, kemudian kita mencari makanan itu cepat, jauh atau dekat, gampangannya dulu. Cepat atau lama, gampangannya gitu. Gampangannya gini, zaman yang membedakan zaman dulu zaman sekarang adalah zaman dulu tuh orang kalau cari makan dia harus pergi dulu. Dia harus mungkin bertanam dulu, mungkin harus kerja dulu. Kalau sekarang bangun tidur tukang bubur ayam lewat depan rumah aja gampang. Jadi kayak nggak ada usaha, gampangannya gitu. Nah, bagaimana kita memanage stres, gampangannya gitu. Orang zaman dulu sama zaman sekarang stresnya beda. Orang zaman dulu stresnya paling apa? Dikejar hewan buas, apa itu namanya, perang, bencana alam. Ya, jadi stresnya lebih terkait alamiah sebenarnya. Zaman sekarang stresnya pekerjaan, netizen julid, berita-berita hoax, berita-berita hoax. Jadi stresnya tuh kayak sebenarnya kita buat sendiri, gampangannya begitu. Nah, berapa lama kita harus tidur, gampangannya gitu. Orang zaman dulu matahari terbenam mungkin sampai isya tidur. Zaman sekarang begadang nonton bola. Kalau sudah pulang kerja sampai rumah nontonnya Netflix, serial maraton sampai pagi, gampangannya gitu. Tidurnya mau jam berapa? Gitu. Nah ini lingkungan kita sekarang itu menyebabkan kita menjadi lingkungan yang obesogenik. Lihat, murah banget, cuma $1. Ini untuk settingan Amerika ya. Mungkin kalau di Jogja mungkin ini tulisannya jadi Rp5.000, gampangannya gitu. Jadi untuk mencari makan itu gampang banget, cari tempat makan, warteg dan lain-lain, tinggal bayar selesai. Tapi kalau orang zaman dulu, environment-nya memang membuat dia kurus, sehat, namanya gitu. Dia harus pergi berburu, bertanam, atau mungkin beternak, gampangannya gitu. Nah, kemudian apa yang normal? Apakah sarapan itu normal? Karbohidrat tinggi itu normal? Tidak pernah gerak itu normal? Atau puasa itu normal? Rendah karbo itu normal? Bergerak itu yang... Nah, kira-kira mana nih yang normal, gampangannya gitu. Mungkin orang-orang zaman sekarang mengatakan yang atas ini yang normal. Ya. Nah, padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah untuk mencapai hidup sehat adalah keseimbangan. Jadi ada namanya anabolisme, ada namanya katabolisme. Anabolisme itu membangun, kayak bangun rumah itu masang batu bata, menyemen dan lain-lain. Katabolisme dia menghancurkan. Jadi kenapa kok tetap harus ada yang dihancurkan? Karena kalau nggak dihancurkan dia menjadi sel mutan. Dia bisa menjadi sel inflamasi, dia bisa memicu kanker. Makanya harus seimbang. Anabolisme itu seperti makan dan menyimpan, kemudian katabolisme menghancurkan itu puasa dan olahraga. Nah, ini mungkin gambar yang lebih gampang dipahami. Yang sebelah kiri ini adalah katabolisme, yang sebelah kanan adalah anabolisme. Katabolisme kita menghancurkan dengan berpuasa, olahraga, kemudian anabolisme membangun dengan cukup tidur dan istirahat dan makan makanan yang sehat. Nah, jadi yang atas ini adalah seperti orang zaman sekarang, yang bawah perkiraannya seperti orang zaman dahulu, gampangannya begitu. Makanya tadi Mas Rito tanya, Mas Andika sudah sarapan? Saya jawab belum, karena saya memang masih dalam fase fasting. Nah,
Ini penjelasan ilmiahnya sebenarnya. Kenapa kita harus seimbang antara katabolisme dan anabolisme. Jadi di katabolisme itu ada intermittent fasting dan exercise, di mana dia akan memicu yang namanya ketogenesis, suatu pembentukan energi dari lemak, macam-macam. Kalau saya jelaskan mungkin kepalanya EMC kuadrat, endasku mumet cekot-cekot. Nah, katabolisme ini tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan daya tahan sel, meningkatkan daya tahan organ terhadap stres. Nah, kemudian setelah dihancurkan, kita bangun. Dengan cara apa? Dengan cara makan dan tidur. Ya, penjelasannya ini. Tujuannya apa? Terjadi pertumbuhan sel dan plastisitas, perbaikan struktur dan perbaikan fungsi. Nah, ketika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, tujuan akhirnya adalah ketahanan terhadap penyakit. Jadi kita bisa lebih sehat, namanya begitu, nggak gampang kena sakit, namanya gitu. Nah, waktu saat fasting apa sih yang terjadi? Tapi mungkin ini saya harus clearkan dulu ya. Fasting yang ada di sini bukan fasting seperti orang Muslim, gampangnya gitu. Bukan yang puasa tidak makan tidak minum dari subuh sampai maghrib. Oke lah, itu juga puasa, tapi puasa di sini adalah memang tidak memasukkan kalori apapun, tidak makan kalori apapun, gampangnya gitu. Ya misal, nah ketika kita puasa selama 0 sampai 12 jam itu ada yang namanya growth hormone, itu hormon pertumbuhan. Nah, sampai dengan 16 atau 18, ini kebetulan 18, tapi sebenarnya 16 saja sudah cukup. Mungkin kemarin ada share-sharean WA terbaru, jadi tentang seorang Jepang menerima Nobel Fisiologi tentang menemukan yang namanya autofagi. Nah, autofagi ini nanti lama-lama akan mengurangi inflamasi, perbaikan lambung, perbaikan jantung, perbaikan otak, macam-macam. Bahkan dilakukan penelitian puasanya sampai 72 jam. 72 jam ini semacam merestorasi sel imun kita. Nah, ini penelitiannya. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi ada seorang orang Jepang yang menerima Nobel Fisiologi, dia meneliti yang namanya autofagi. Jadi sel itu dibiarin kelaparan, sama seperti saat kita berpuasa. Ternyata ketika berpuasa itu atau sel dalam puasa dia semacam bersih-bersih. Dia ada sel yang namanya autofagosum yang dia bisa bersih-bersih tubuh. Jadi hidup itu akan dalam kondisi seimbang antara pembuatan dan penghancuran protein. Jadi protein yang rusak dibuang, dibikin protein yang baru. Nah, ini autofagi seperti ini. Ini adalah sebuah contoh sel tubuh kita. Di dalam tubuh sel kita ini ada yang namanya sel lisosom. Jadi sel lisosom ini adalah, organ lisosomnya adalah yang tukang bersih-bersih. Dulu sifatnya namanya apoptosis istilahnya. Nah, tapi ternyata ketika kita dibikin lapar, akan terbentuklah yang namanya autofagosum. Autofagosum ini akan mencari kotoran-kotoran tubuh. Dia akan mencerna dan dia menghancurkan dengan enzim-enzim tertentu yang akhirnya dia akan berikatan dengan lisosom yang akhirnya dia akan benar-benar dibersihkan dari dalam tubuh. Jadi ini sebenarnya kunci sehatnya kita. Tapi ini sebenarnya memberikan stres pada tubuh dengan catatan nanti stresnya itu membuat kita lebih powerful. What doesn't kill you makes you stronger, ya gampangannya bahasanya gitulah. Nah, ada juga yang namanya puasanya itu one meal a day atau dia makan 1 kali sehari. Nah, setelah diteliti, jadi ada jendela puasa selama 23 jam dan jendela makan selama 1 jam. Ini menghasilkan manfaat yang sangat besar dengan syarat dan ketentuan berlaku juga sih sebenarnya, nggak cuman asal tiba-tiba puasa 1 hari terus makan sampai 1 jam. Nggak ada kondisi-kondisi khusus juga sebenarnya. Tapi manfaatnya juga ada gampangannya. Nah, salah satu yang dikejar dari kelaparan itu atau fasting itu adalah ketosis. Ketosis adalah ketika tubuh kita itu menggunakan lemak dalam tubuh kita sendiri, ya, bukan dari makanan. Lemak dari tubuh kita sendiri untuk dijadikan sebuah energi. Selain itu,
nggak cuman turun berat badan akhirnya, ternyata efeknya macam-macam. Kita nggak kepingin makan makanan yang tertentu, lebih tahan lapar, memorinya lebih kuat, kardiovaskuler jantungnya lebih kuat, gula darah lebih baik, moodnya lebih baik, kolesterol lebih baik, dan macam-macam, banyak. Nah, tadi kan ada fasting, ada exercise. Kenapa kita exercise? Sebenarnya sama, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, harus dibedakan juga antara aktivitas fisik dan exercise atau latihan fisik. Kalau aktivitas fisik, semua yang kita lakukan, apapun yang meningkatkan pemakaian kalori dan kontraksi otot, itu semua aktivitas fisik. Misalnya mandi, nyuci, nyapu, nonton TV, bahkan tidur sekalipun itu juga aktivitas fisik. Sedangkan untuk exercise itu ada aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, repetitif, bertujuan untuk memang meningkatkan kebugaran fisik. Dalam exercise sendiri akan menghabiskan ATP. Nah, ini penghasilan ATP seperti ini. Nah, ternyata sesuai jam piket tubuh namanya atau circadian, waktu yang terbaik untuk olahraga memang sebenarnya pagi hari dengan tipe aerobik yang tidak menggunakan otot banyak. Nah, sore hari menggunakan tipe anaerobik atau yang menggunakan otot, misalnya latihan beban kayak plank, push up, lain-lain. Malam hari sebaiknya tidak berolahraga karena akan mengganggu jam tidur. Ada hormon yang harusnya dia naik jadi turun, kortisol harusnya turun jadi naik kalau kita olahraga terlalu keras di malam hari. Tapi itu hanya teori sebagai circadian. Olahraga yang paling baik tetap adalah olahraga yang dipraktekkan, bukan cuma diteorikan. Soalnya kan kadang ada yang mageran, males-males, kayak gitu. Dan sifat exercise ini sebenarnya individual ya, jadi nggak kok terus ada temennya gowes terus dia ikut gowes demi konten dan lain-lain ya. Jadi ya tetap ada perhitungannya masing-masing sebenarnya. Nah, akhirnya kita masuk ke pola makan. Ketika sudah masuk pola makan, tadi kan sudah fasting, sudah exercise, sekarang feeding, makannya. Eliminasi gula dalam pola makan, eliminasi hidden sugar dalam diet, misalnya karbo yang masih ada tepungnya, kayak gandum, terigu, bertepung beras, dan lain-lain. Produk gandum seperti mie, roti, beberapa buah-buahan yang rasanya manis, beberapa biji-bijian misalnya kayak kacang-kacangan tertentu, dan tentu saja adalah micin. Hati-hati dengan kombinasi diet dengan karbo refinasi plus protein karena ini akan meningkatkan insulin tadi, hiperinsulin sampai 200%. Eliminasi beberapa pemanis non gula misalnya kayak madu, kayak yang merek-merek tertentu yang katanya untuk orang diabetes gampangnya gitu. Gunakan protein yang cocok, ini proteinnya sifatnya yang juga tinggi kandungan lemak dan tentu saja tidak makan terlalu sering, nyemil-nyemil. Untuk pemula mungkin bisa dengan tetap 3 kali makan ya, intermittent fastingnya, misalnya jam 10, jam 2, jam 6, atau mungkin kalau sudah biasa puasa nanti tinggal makannya jam 12, jam 4, atau mungkin jam 6, nggak masalah. Ini sebenarnya variatif, tidak terlalu membuat saklek, tergantung daya tahan orang masing-masing sebenarnya. Nah, persentasi makanannya 75% memang fat, rendah karbohidrat. Sebenarnya bukan fatnya yang diutamakannya ya, yang diutamakan adalah karbohidratnya ini memang harus sangat rendah. Nah, contoh makanannya seperti ini mungkin makanan orang bule, tapi kalau di padan ke orang Indonesia mungkin ini bisa diganti urap, bisa diganti lalapan. Hati-hati dengan pecel atau gado-gado, sayur-sayurannya sehat, tapi bumbu kacangnya itu tinggi karbohidrat gampangnya gitu. Dan kemudian ditambahkan dengan lemak-lemak, misalnya ini telur, ya ini kalau orang barat memang bacon, kalau di Indonesia mungkin pakai lele, apa nila, apa ayam penyet, gampangnya gitu. Jadi untuk yang makan 3 kali sehari bisa seperti ini, yang makan 2 kali sehari bisa seperti ini. Nah, tadi kan saya bilang ada 75% lemak, gampangnya gitu. Terus mesti pada bilang, lah nanti jadi kolesterolnya naik, nanti bahaya.
Nah, kita lihat di sini, sebenarnya kolesterol ini bahaya, fakta atau mitos? Ya, memang di luaran pasti bilangnya kolesterol itu jelek, tapi sebenarnya kolesterol itu punya manfaatnya. Kolesterol dalam tubuh sendiri ketika kita diperiksa di laborat itu bukan dari makanan, tapi karena tubuh yang sudah membuat sendiri. Hampir semua sel membuat kolesterol, separuh membran sel terbuat dari kolesterol, dan ini tujuan-tujuan kenapa kita butuh kolesterol. Membantu keutuhan sel, membantu sel melawan mikroba, dibutuhkan dalam pembuatan garam empedu, prekursor lemak yang melarutkan beberapa vitamin, dibutuhkan dalam perbuatan hormon, membantu kerja fungsi imun, dibutuhkan dalam melawan efek buruk toksin. Jadi tidak selamanya kolesterol itu jelek. Bahkan kalau kita makan banyak lemak atau kolesterol, tubuh malah akan sedikit untuk membuat kolesterolnya. Jadi kebutuhan energinya jadi lebih rendah di dalam tubuh. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah kenapa kok kolesterol itu dianggap jelek? Ketika pembuluh darah kita itu ada yang inflamasi, ya tubuh kita inflamasi atau luka, kolesterol itu tujuannya untuk menambal lukanya yang terjadi itu. Dia bekerja layaknya perban atau kalau misalnya ada kebakaran, dia dipanggil sebagai pemadam kebakaran. Nah, kalau lukanya atau inflamasinya berulang-ulang, tambalannya ya tambah besar. Nah, makanya itu kemudian membentuk sumbatan. Yang ditangani seharusnya meniadakan lukanya atau inflamasinya, bukan mengurangi kolesterolnya sebenarnya. Secara logika saya seperti itu. Nah, ternyata kekurangan kolesterol juga berbahaya. Bisa timbul depresi, beberapa kanker, stroke perdarahan, diseksi aorta, percobaan bunuh diri, gangguan memori, rentan infeksi, meningkatkan resiko AIDS, meningkatkan resiko alergi. Karena tadi fungsinya ada yang membuat imunitas. Dan beberapa pengalaman saya sendiri ketika saya menangani pasien stroke, ketika saya cek kadar kolesterolnya, beberapa itu normal, bahkan cenderung rendah. Gitu, beberapa pengalaman saya. Jadi memang bukan berarti kolesterol itu jelek, makanya gitu. Nah, jadi ada yang biasanya di awam itu bilangnya kolesterol jahat, kolesterol baik, LDL kolesterol jahat, HDL kolesterol baik. Jadi sebenarnya tapi itu sebenarnya misleading sekali. LDL itu dianggap jahat karena dia mengangkut kolesterol dari liver menuju ke pembuluh darah. HDL itu yang mengangkut dari pembuluh darah kembali ke liver. Nah, trigliserid ini yang sebenarnya kita harus waspadai karena ini adalah hasil produksi metabolisme karbo. LDL yang dianggap jahat sebenarnya ada dua tipe besar dan tipe kecil. Tipe besar ini normal, dia cuma kayak patroli aja tuh di pembuluh darah, nggak ngapa-ngapain. Nah, ketika ada luka yang small dense ini yang kemudian terlibat dalam kerusakan sel atau yang menjadi pembuluh yang bentuk sumbatan tadi. Nah, kalau trigliserid kita tinggi, HDL kita rendah, yang small ini, yang kecil ini akan lebih banyak. Ketika trigliserid kita rendah, HDL kita tinggi, yang lebih banyak adalah tipe A atau yang besar. Ini aman. Orang yang tinggi konsumsi lemak malah banyak yang tipe aman, yang tinggi konsumsi karbo lebih banyak yang tipe bahaya ini. Gitu. Nah, setelah menjalankan lifestyle ini memang pasti ada adaptasi ya, perubahan switching metabolik dari metabolisme gula ke metabolisme lemak. Nah, itu akan ada yang namanya adaptasi keto flu atau healing crisis. Jadi memang muncul gejala tidak menyenangkan seperti lemas, kram, pusing, bentol, sembelit, napas bau, dan lain-lain. Tapi ini prosesnya variasi tergantung kondisi tubuh. Kalau tubuhnya lebih sehat ya mungkin tidak akan muncul, tapi kalau tubuhnya sebenarnya memang banyak masalah dia akan muncul yang sangat cukup banyak. Tapi sebenarnya ini proses kembali ke homeostasis atau fungsi yang normal kampungannya gitu. Kalau ini terjadi solusinya adalah konsumsilah banyak air yang mengandung garam, kemudian mungkin ditambah vitamin atau mineral alami, beberapa exercise juga bisa membantu macam-macam. Ini sebenarnya bisa dinilai dulu kampungannya gitu. Nah, kemudian mesti ada yang bertanya lah, saya sakit mah dok, emang boleh puasa? Sakit mah emang
secara definisi bisa dibilang proses kronik yang utamanya akibat perilaku yang menyebabkan ketidakseimbangan fungsi atau suasana dalam lambung. Biasanya tipe kepribadian tipe A nih, orangnya kemerungsung atau suka tergesa-gesa. Kemudian akibat diet tinggi karbohidrat atau protein sulit cerna. Kemudian sebenarnya sulit cernanya ini karena kurang suasana asam dalam lambung. Akibatnya kurang enzim pencernaan, kurangnya garam empedu, makanan tidak tercerna dengan baik. Nah, ada kondisi sakit mah yang namanya GERD. Dia ada masalah di katup antara lambung dan kerongkongan, esofagus itu kerongkongan, tidak berfungsi maksimal akibat sebenarnya bukan karena asam, tapi malah suasana asamnya tuh kurang. Akhirnya asam lambung itu masuk ke kerongkongan karena katupnya nggak menutup sempurna. Katup itu bisa menutup sempurna kalau asamnya malah tinggi sebenarnya. Nah, solusinya ya malah puasa sebenarnya. Biar apa? Biar tidak makan karbohidrat terlalu tinggi, tidak akan tergesa-gesa, namanya gitu. Manajemen perilaku dan stres, kemudian pemakaian antasid jangka panjang itu jangan dilakukan karena antasid jangka panjang akan mengurangi asam lambung tadi. Adanya bisa juga diberikan suplementasi suasana asam, misalnya jeruk nipis peres atau lemon peres atau ACV. ACV itu cuka apel. Dan tentu saja dilakukan diet rendah karbohidrat. Nah, beberapa yang istilah populer di awam ada yang sekarang namanya leaky gut syndrome atau sindrom usus bocor. Ini yang terjadi adalah adanya masalah di dinding usus, ujung usus. Jadi dia semacam, harusnya yang normal seperti ini, berikatan dengan ketat. Tapi ketika terjadi inflamasi di situ, akibatnya dia akan renggang. Nah, kalau renggang ini racun, mikroorganisme, gluten, virus-virus ini bisa gampang masuk ke dalam pembuluh darah yang akhirnya akan meningkatkan atau memicu yang namanya reaksi imunitas. Di situ bisa menimbulkan malabsorpsi nutrisi, autoimun, intoleransi makanan, gangguan sawar darah otak, dan inflamasi secara sistemik. Nah, kalau di kedokteran konvensional sendiri istilahnya masih dinamakan sebagai GERD atau irritable bowel syndrome atau inflammatory bowel disease. Gejalanya mual, kram, sembelit, diare, BAB, tidak tunas, macam-macam. Bahkan termasuk kecemasan, gejala-gejala psikosomatis. Karena leaky gut syndrome ini juga mengganggu yang namanya gut liver axis, gut brain axis, gut lung axis, macam-macam. Solusinya sama, intermittent fasting, diet rendah karbohidrat, exercise, suplementasi pencernaan. Garam. Nah, mungkin ada yang tanya, saya hipertensi dok, kok tadi kalimatnya beberapa keterangannya disuruh ada suplementasi garam. Nah, sebenarnya secara penelitian yang saya tahu yang terbaru, penyebab hipertensi zaman sekarang bukan karena asupan garam tinggi, tapi asupan tinggi karbohidrat dan gula. Timbul inflamasi pembuluh darah, pengeresan vaskuler, dan meningkatkan retensi natrium di ginjal. Jadi memang merusak ginjal karena inflamasinya tadi. Anjuran yang konvensional adalah diet rendah garam. Nah, rendah garam ini membuat tubuh itu malah kekurangan asupan garam. Akibatnya timbul ketidakseimbangan. Belum lagi kalau aktivitas kita kerja pagi pulang malam sangat berat, stres. Nah, tubuh ini kehilangan banyak garam juga. Akhirnya salah satunya hiponatremi. Gejalanya sakit kepala, linglung, mual muntah, lemas, kram otot, kejang, sampai penurunan kesadaran. Nah, NaCl, garam itu kan komponennya Na sama Cl. Nah, Cl itu kan klorida. Klorida itu sebenarnya sifatnya desinfektan untuk tubuh, membantu sistem imun, membentuk asam lambung. Nah, solusinya kalau terjadi hiponatremi, gejala-gejala seperti ini bisa dibantu. Ini bisa dibantu ya, bukan berarti obat definitnya ya. Suplementasi garam, misalnya Himalaya, sea salt, garam krosok, terserah. Yang penting bukan garam refinasi, garam yang putih sekali itu loh. Nah, tadi saya nyebut tentang cuka apel. Apa gunanya cuka apel? Cuka apel ya tadi salah satunya memperbaiki leaky gut atau mungkin memperbaiki sakit mah. Karena memang manfaatnya banyak. Mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian
kok makan sayurannya banyak banget, makan rumput, emang kita mau jadi kambing makanya gitu. Sebenarnya ini nggak wajib ya, nggak wajib. Tapi memang termasuk nutrisi penting. Satu-satunya karbohidrat yang bisa dikonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak adalah sayur-sayuran, terutama yang bisa dimakan dalam kondisi mentah. Ya, sumber potasium utama karena memang kebutuhannya sampai 4.700 mg per hari. Selain itu ada sumber vitamin dan mineral lain, terutama adalah vitamin C. Mineralnya adalah magnesium yang untuk pembentukan enzim pencernaan, dan ini suplemen untuk mikrobiom. Mikrobiom adalah flora normal di usus kita. Perhatian untuk golongan bayam ya, bukan karena menyebabkan asam urat, tapi dia mengandung oksalat yang bisa mengendap di ginjal sehingga menimbulkan inflamasi namanya. Nah, yang manis memang bukan cuma gula pasir. Mas Ripto tuh suka ngaku-ngaku manis itu ya. Beberapa pemanis ada yang memang kita perbolehkan, masih boleh dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Tapi sebenarnya kenapa sih kita nggak boleh minum manis yang sifatnya bukan gula pasir? Karena dia fruktosa atau gula alkoholnya, dia mengandung itu. Dia memang tidak menaikkan gula darah secara langsung, sehingga tidak memicu insulin. Tapi dia di metabolisme langsung di liver, menimbulkan yang namanya de novo lipogenesis. Nah, ini de novo lipogenesis ini bisa memicu perlemakan hati, ya, NAFLD, fatty liver yang sifatnya bukan karena minum alkohol. Ini lama-lama juga insulin resisten. Apa yang boleh nih? Yang dicentang hijau. Kalau mau lihat bisa dilihat di sini. Nah, banyak yang bertanya ke saya, nasi putih sama nasi merah bagus mana? Enggak semua, enggak ada apa maksudnya, tidak ada yang lebih hebat kalau menurut saya, karena pada dasarnya tidak direkomendasi karena carbs atau sugar, dia termasuk karbohidrat juga, memicu craving, resistensi insulin. Tapi coba kita perbandingkan. Nasi putih indeks glikemik relatif lebih tinggi, ini lebih jelek. Secara perbandingan lebih jelek. Zat nutrisi lebih sedikit. Seratnya rendah. Bagaimana dengan nasi merah? Indeks glikemiknya lebih rendah, lebih bagus. Zat nutrisi lebih banyak. Kelihatannya lebih bagus, tapi ternyata beras merah mengandung senyawa fitat. Senyawa fitat adalah senyawa anti nutrisi yang dapat mengurangi penyerapan mineral. Dan beberapa beras merah yang ada itu ternyata disinyalir mengandung senyawa arsenik. Ya, arsenik tahu sendirilah penyebab kematiannya. Munir gampangnya. Nah, kuning telur banyak yang menghindari karena mesti putih telur yang dimakan. Padahal orang zaman dulu mana ada yang misahin putih sama kuning gampangnya gitu. Misalnya pemburu di hutan gitu, dia dapat telur dimakan. Apa ya dia misahin putih sama kuningnya? Kan enggak. Ditakuti karena dianggap meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Karena memang tinggi kolesterolnya 185 sampai 300 mg per butir. Tapi ternyata kuning telur itu bisa meningkatkan HDL. Kandungan nutrisinya lebih banyak daripada putih telur, yaitu vitamin dan mineral. Dalam kuning telur ada lecithin yang sifatnya protektor, perlindung, yang membuat kolesterol tidak menjadi LDL yang jahat tadi. Dia juga bisa menjadi support hormon dan memperbaiki kondisi fatty liver. Nah, tepung-tepungan bahaya atau enggak? Bisa dilihat di sini. Bahaya-bahayanya akibat karena tepung. Itu kalau terjadi intoleransi gluten. Tapi pada dasarnya tepung atau starch itu kan juga karbohidrat. Jadi dia resiko insulin resisten juga meningkat gampangnya gitu. Nah, selain itu dia ada gluten. Gluten ini yang menimbulkan intoleransi gluten. Nah, penyebab timbul gejalanya seperti ini. Solusinya bisa dengan diganti dengan tepung almond, tepung kelapa, santan gam, psyllium flax. Memang ini enggak awam ya, orang-orang tertentu saja yang bisa mengolahnya juga sebenarnya gitu. Nah, istirahat atau waktu tidur. Jadi tidur itu penting sekali. Tadi kan ada fasting, exercise, kemudian feeding, dan sleeping. Nah, sleeping ini adalah fase recovery. Untuk yang mau turun berat badan, ini adalah proses pembakaran lemak terbesar saat tidur malam, bukan saat olahraga.
Pembakaran lemak itu terjadi saat tidur. Terjadi perombakan dan proses regenerasi tubuh, pastikan jam 11 malam sampai jam 2 sudah tidur, karena jam piket rata-rata human growth hormone sesuai irama sirkadian, optimalnya 6 sampai 8 jam setiap malam. Di grafik ini sudah dilihatin, kita ini jam 9 atau ini mungkin jam 10 ya, ini sudah harus tidur. Karena apa? Biar ini ada kortisol, ada melatonin. Melatonin yang bikin kita tidur, kortisol yang bikin kita bangun. Nah, kalau kita ini masih terbangun di jam 12 malam, kemungkinan besar melatoninnya yang harusnya segini, dia jadi segini. Ya, jadi imbalance, jadi ketidakseimbangan hormon itu muncul. Makanya kemudian recovery-nya jadi tidak bermanfaat, tidak muncul recovery-nya. Nah, manajemen stres ini paling penting sebenarnya. Mau saya sebut apapun tadi dietnya gimana, tapi manajemen stresnya berantakan, ya semua akan sia-sia. Jadi healthy lifestyle ini jadi nggak muncul. Ini paling penting, paling sulit dilakukan. Mungkin Mas Bayu paham ya? Psikolog kan ya Mas Bayu ya? Cuman S1 aja. Oh, cuma S1 ya. Paling ngerti lah gampangannya gitu ya. Nah, ini coping terhadap stres harus baik. Goalnya adalah tahap penerimaan diri. Ya, kita harus semeleh, paling bahasa Jawanya. Tapi itu kata yang paling sederhana, tapi susah sekali dilakukan. Coba cari ring pertemanan yang mendukung, hindari hubungan toksik, kurangi menonton atau membaca berita negatif di media manapun, gampangannya gitu. Solusi ya tetap sama, intermittent fasting, diet rendah karbo, minum minuman herbs tapi tanpa gula, exercise, pijet, akupresur, dan berjemur. Exercise-nya ini sifatnya yang intensitas rendah aja, nggak boleh yang terlalu heboh, gampangannya gitu. Atau mungkin latihan pernapasan, bisa contohnya Wim Hof Method, ini mungkin bisa di search di YouTube. Bisa yoga juga atau latihan relaksasi. Nah, kalau pandemi gimana? Apa yang harus dilakukan jika kita tertular COVID-19? Sebenarnya yang di medsos itu sudah banyak ya, tapi ini saya ngambil yang saya lebih mungkin banyak dilupakan oleh orang, makanya gitu. Kita lihat dulu faktanya. Per 29 Januari 2021 sudah ada terkonfirmasi sampai 1 juta lebih. Ya memang alhamdulillahnya 800.000 sembuh, tapi tidak bisa dipungkiri 29.000 orang meninggal akibat COVID, gampangannya gitu. Pemerintah programnya PPKM Jilid 2 untuk wilayah tertentu, gampangannya gitu. Nah, kalau dari saya, kalau memang sudah dinyatakan positif COVID, gampangannya gitu, obat terbaik adalah istirahat dan fasting. Ini sudah dinyatakan oleh orang-orang hebat zaman dulu, gampangannya gitu. Kelaparan sedikit itu malah lebih bermanfaat, dan ini obat terbaik, dan ini dokter terbaik, ya. Makanya dari tadi saya bahas fasting, kemudian tidur, gampangannya gitu. Kemudian seorang filosofis juga mengatakan, daripada pakai obat, mending kamu puasa saja dalam 1 hari. Bahkan Bapak kedokteran masa lalu, Hippocrates, sebenarnya dia ngomong, sebenarnya setiap orang itu ada dokter di dalam tubuhnya, cuman kita harus membuatnya itu bekerja, gampangannya gitu. Natural healing itu bisa terjadi dalam tubuh kita. Obat kita tuh harusnya makanan, jadi itu bukan kok terus harus obat, gampangannya. Tapi kapan harus dimakan, kapan harus ketika kamu makan terlalu banyak, kamu malah menjadi sakit, gampangannya gitu. Nah, dicontohkan hewan saja kalau memang sakit pasti ngelem, apa ya bahasanya, males atau mager, tidur, dia pengennya tidur, dia males makan, dia males gerak, gampangannya. Jadi memang ini tuh untuk sembuh secara alamiah gitu. Jadi kalau kita sakit, memang misalnya kita demam, sakit apapun lah, pasti kan badannya loyo, males. Itu sebenarnya alamiah karena kita memang disuruh istirahat, bukan kok malah maksa kerja, namanya gitu. Nah, salah satu jurnal mengatakan kalau intermittent fasting bisa dipakai sebagai alat untuk bertahan dari infeksi SARS-CoV-2 juga. Karena untuk
terjadi intermittent fasting, terjadi restriksi kalori, memanfaatkan autofaginya dan memperbaiki imun respon. Saran aplikasi praktisnya, puasa dan istirahat total atau tidur selama 16 sampai 23 jam. Kalau masuk jendela makan, makannya protein hewani, utamakan hewani seperti telur, ikan, unggas, daging merah, stop karbohidrat sama sekali. Lanjutkan puasa sampai sekitar 3 sampai 5 hari, pastikan BAB BAK lancar. Kemudian di masa resolusi atau pemulihan beri asupan kaya gizi setelah nafsu makan kembali pulih. Nah, biasanya ini mungkin tadi Mbak Sohro ya, setelah setelah dirawat biasanya tetap akan masih ada masalah karena imunitasnya masih ngedropnya. Mungkin masih ada kelelahan, gangguan aktivitas, beberapa kalau yang pneumonia berat itu bisa terjadi pengerasan paru atau lung fibrotik, perutnya juga masih kurang nyaman dan macam-macam lah. Jadi tetap harus ada perbaikan atau restorasi sakitnya. Jadi tetap berusaha untuk healthy lifestyle-nya juga. Nah, kemudian sekarang vaksin. Ya, kebetulan memang saya sudah divaksin Sinovac 2 kali. Tapi bukan berarti vaksin itu membuat saya jadi manusia super. Enggak, kita tetap belum tentu. Karena ini kan penyakit baru juga. Masih kita observasi terus gampangnya gitu. Tapi kalau misalnya kena, insya Allah dampak yang ditimbulkan tidak fatal gampangnya gitu. Nah, meskipun sudah vaksin tetap lakukan 3M. Oh, sekarang sudah 5M. Nah, 5M-nya pindah sini. Menggunakan masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, membatasi mobilitas, interaksi, menjaga jarak. Jadi protokol kesehatan ini tetap harus. Karena sebenarnya mau ada pandemi atau tidak itu memang harus protokol kesehatan sebenarnya. Gitu. Nah, take home message-nya ini mungkin gambaran ketika saya dulu memang saya akui saya memang lifestyle-nya jelek sekali, tapi sejak pandemi saya sudah berusaha mengubah lifestyle saya. Ini dari dulu bentuknya seperti ini, mukanya kusem, sekarang ya alhamdulillah lebih glowing lah, paling lumayan, nggak perlu skincare ala Korea namanya gitu. Nah, dokter terbaik sebenarnya dokter yang mengurangi pemakaian obat. Paling resepnya jadi kayak gini. Pengelolaan pikiran, intermittent fasting, diet rendah karbohidrat, aktivitas yang tidak mager, olahraga, dan tidur yang cukup. Ini aslinya dari dokter Oi dari Malang sana, dia tulisannya orang dengan obesitas, tapi ini bisa saya ganti dengan orang dengan masalah metabolik. Begitu. Terima kasih, mungkin itu dulu. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Andika atas penyampaian materinya. Oke, sebelum teman-teman mungkin mau ada yang tanya, mungkin dari aku dulu, Dok, terkait ini, kan ada orang yang bilang kalau vegan atau vegetarian itu salah satu metode terbaik lah untuk orang-orang supaya yaitu hidupnya lebih sehat. Kalau menurut dokter gimana? Oke, vegan. Kalau vegannya benar bisa. Maksud saya gini, kadang ada yang vegan, tapi yang dimakan adalah nasi, mie goreng, mie yang bebas, yang mie vegan maksud saya, atau mungkin bakwan, atau nasi, bakwan, kerupuk. Itu masih dikategorikan vegan kan? Iya benar. Nah, tapi apakah nutrisinya cukup? Saya rasa itu enggak cukup. Itu. Asal nutrisinya tercukupi silahkan sebenarnya kalau mau vegan. Jadi enggak ada yang salah gampangannya gitu untuk menjadi vegan. Cuman perhatikan pula kecukupan nutrisinya gampangannya gitu. Pada seorang vegan, sepengetahuan saya, dia ada nutrisi yang memang tidak sama seperti orang yang makan daging gampangannya gitu. Contohnya B12, zat besi, kuprum, gampangannya itu biasanya dosisnya kalau dinilai lebih rendah daripada yang makan daging gampangannya gitu. Cuman memang mungkin ada yang bilang gini, loh saya sudah vegan bertahun-tahun nggak ada masalah tuh. Nah ini kembali ke harus dilihat nggak cuma dari pola makannya.
lihat pula gaya hidupnya bagaimana. Kan tadi saya bilang ada keseimbangan anabolik, ada keseimbangan katabolik. Selama keseimbangannya itu terjaga, ya silakan aja. Jadi dengan gaya pola makan yang tadi saya sebutkan, misalnya dia juga bekerjanya terlalu keras, ternyata stresnya juga terlalu tinggi, ya itu juga bermasalah. Makanya tadi saya bilang manajemen stres itu paling utama gampangnya gitu. Jadi untuk membuat lifestyle yang bagus, jangan terlalu terpaku dengan apa yang kita makan saja gampangnya gitu. Ya jadi harus imbang. Makanya tadi kan ada fasting, ada exercise, ada feeding, ada rest dan sleeping gampangnya gitu. Jadi harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Tuh, jadi sebenarnya saya tidak bermasalah mau pola makan apapun lah gampangnya gitu. Tapi kita harus melihat gejala-gejala dalam tubuh itu bagaimana. Yang jadi sulit itu adalah orang itu tidak bisa mendeteksi masalah dalam dirinya gampangnya gitu. Contohnya kayak tadi ceritanya Mbak Syahrul ya, tetangganya sudah kemungkinan sakit tapi tidak mau segera ke rumah sakit. Kan itu kan berarti dia tidak ada kesadaran dalam dirinya untuk menilai tubuhnya itu bermasalah atau tidak gampangnya. Dia nganggapnya tubuhnya fine-fine aja gampangannya gitu. Bahasanya masih denial gampangannya. Gitu. Dinyatakan, kamu sakit ini. Enggak apa-apa, aku enggak apa-apa, sehat-sehat aja. Ternyata tiba-tiba besoknya, boom, ambruk gampangannya. Gitu. Jadi kemampuan seseorang dalam mendeteksi tubuhnya sendiri itu penting gampangannya gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa jawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Patoni. Pak, perbandingan antara nasi merah sama nasi biryani itu gimana ya? Nah, untuk nasi merah dan nasi biryani itu hampir mirip sih sebenarnya. Jadi nasi biryani memang dikatakan lebih sehat ya. Jadi kalau kita perbandingkan antara nasi putih sama nasi biryani, ya memang lebih sehat nasi biryani karena secara fiber juga lebih lebih tinggi daripada nasi putih gampangnya gitu. Tapi kalau dibandingkan nasi merah dan nasi biryani memang agak sulit gampangnya gitu. Secara sebenarnya itu kan selulosanya tinggi sebenarnya. Jadi dari beras biryani sama beras nasi merah itu kan fibernya tinggi. Tubuh itu tidak punya enzim yang bisa mencerna selulosa gampangnya gitu. Atau orang Asia itu sebenarnya dibandingkan mungkin India atau Arya gitu yang biasa makan nasi biryani, kemampuan tubuhnya menciptakan enzim mencerna selulosa itu beda. Jadi mungkin beberapa orang itu nggak akan ada masalah gampangannya begitu. Tapi ada beberapa orang yang ketika makan nasi biryani dia juga bermasalah. Jadi timbul intoleransi lah bahasa gampangnya. Ya jadi tetap kembalinya itu kenali diri sendiri juga gampangannya gitu. Cuman memang setelah beberapa kali saya melihat memang manusia zaman sekarang itu terlalu over dalam konsumsi karbohidrat gampangannya gitu. Meskipun itu nasi putih, nasi merah, nasi biryani, kalau memang tubuhnya sedang bahasa gampangnya insulinnya nggak efektif atau nggak sensitif, ya dia bisa tidak mencerna makanan itu. Kalau tidak mencerna dengan baik, fungsi-fungsi dalam tubuh pasti akan terganggu gampangnya begitu. Oke. Tapi kalau untuk detailnya memang saya nyun sewu tidak tahu gampangannya detail nutrisinya, fibernya berapa, nutrisinya berapa gampangannya gitu. Oke. Ya ini ada pertanyaan yang dari Pak Abdul Munif terkait penggunaan citizen. Apakah minus terus menerus dan efek jangka panjang dari obat ini gimana untuk mengatasi alergi atau gatal? Nah, sebenarnya harus bisa istilahnya dipastikan ini benar alerginya alergi apa? Apakah alergi cuaca dingin atau alergi mungkin kayak tanaman itu gatal karena kena tanaman dan lain-lain. Intinya begini, alergi adalah sebuah bentuk inflamasi pula. Ya. Jadi terjadi respon imun pula di situ. Melibatkan yang namanya antara IgE, IgA, IgM, gampangannya begitu.
inflamasi tinggi. Dan dia mengeluarkan histamin. Makanya kenapa obatnya dikasih cetirizine. Cetirizine adalah antihistamin, golongan antihistamin. Sehingga ya ketika dikasih antihistamin, histaminnya berkurang, gejala alerginya berkurang, gampangnya gitu. Nah, itu sama seperti ya tadi, ada tensinya tinggi, dikasih obat tensi, ya tensinya turun, gampangnya gitu. Tapi kita harus mencari tahu kenapa sih sebenarnya alerginya. Karena ini inflamasi, berarti lifestyle-nya harus yang sifatnya anti-inflamasi. Mungkin nggak? Alergi kan salah satu inflamasi, peradangan. Makanya lifestyle yang dilakukan adalah lifestyle yang anti-inflamasi. Lifestyle anti-inflamasi itu apa? Mengatur pola makan, mengatur emosi, mengatur aktivitas tidak berlebihan, manajemen stres. Intinya sama, kembali lagi ke keseimbangan anabolik katabolik. Begitu. Jadi apapun yang menyebabkan inflamasi ya dikurangi. Salah satunya mungkin karbohidrat, 2 stres, tidurnya kurang, minumnya kurang, mengkonsumsi minum-minuman stimulan kayak kopi pahit yang terlalu banyak setiap harinya, itu bisa seperti itu. Jadi apa ya namanya? Coba mengenali tubuhnya lah gampangnya gitu. Atau gini aja, misalnya Pak Abdul Munif mungkin Muslim ya gampangnya gitu. Coba diingat-ingat ketika waktu puasa Ramadan itu tubuhnya lebih sehat atau enggak? Oh, gitu ya, Pak. Kalau ternyata pas puasa Ramadan itu lebih sehat, berarti kan saat puasa Ramadan kan terjadi keseimbangan katabolik anabolik, gampangnya begitu. Karena paginya puasa, malamnya baru makan ya. Tapi kalau makannya ngawur juga ya sama aja sih, waktu buka puasa berlebihan ya sama-sama aja. Tapi bisa diperbandingkan lah antara yang tidak puasa Ramadan, bulan Ramadan dan bulan non Ramadan, gampangnya begitu. Kira-kira bagaimana? Jadi intinya kembali lagi melakukan pola hidup yang anti-inflamasi, menyeimbangkan katabolik anabolik, ya, menilai kemampuan diri sendiri, makanya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Dr. Suyitno. Mungkin ini saya agak bingung sih. Boleh open mic, Pak Suyitno? Ya, boleh. Halo. Ditanyakan sendiri kepada Dr. Andika. Oh, iya. Selamat pagi, Pak. Iya, Dok, selamat pagi. Selamat pagi. Ini Dok, ini yang saya zoom ini wajahnya. Ini sejak Februari. Jadi kami nggak tahu ini apa, kalau saya browsing itu apa lipoma atau uci-uci itu ya. Nah, ini gitu. mau ke rumah sakit juga takut masa begini. Sebelumnya memang ada pengalaman Dok, tapi tidak di kening, di tangan, di kaki gitu. Nah ini sudah setahun ini ada di atas ini alis ini mungkin kelihatan tuh di layar itu. Oh ya. Jadi kalau benjolan itu memang kita harus menilai dengan lebih seksama. Dia benjolannya ukurannya berapa, sewarna kulit atau tidak, keras atau lunak, dipegang sakit atau tidak, makin lama makin besar atau tidak. Kalau sifatnya yang tidak terlalu cepat membesar, kemungkinan besar itu sesuatu yang tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau terus kemudian menjadi merah, bengkak, dipegang sakit, itu saran saya tetap diperiksakan saja. Pastikan dengan periksa ke rumah sakit yang memang atau klinik yang memang proteksi terhadap lingkungan, terhadap COVID-nya maksimal. Ya kebetulan kalau saya sih bisa bilang rumah sakit tempat saya praktek, insya Allah aman, karena kita sudah memisahkan antara COVID dan non-COVID. Kemudian setiap klinik yang bukan COVID sudah dilengkapi dengan semacam ex-house, kemudian jendela, pemakaian AC minimal, pengaturan tata letak. Jadi begitu. Nek, saran saya tetap mending diperiksakan saja sih gampangannya itu, karena benjolan itu bisa macam-macam gampangannya gitu. Siap Dok. Bisa tanya satu lagi Dok? Monggo. Saya tertarik dengan foto dokter yang terakhir tadi itu. Kebetulan yang
foto pertama itu mirip-mirip kondisi saya sekarang itu. Mungkin ada ini dok, apa namanya, pengalaman yang paling membuat menjadi kondisi seperti sekarang itu apa? Exercise-nya atau istirahatnya atau apa gitu dok? Atau memang harus balance semuanya itu? Makasih dok. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi semua orang itu punya kondisi metaboliknya masing-masing, gampangannya gitu. Antara saya, Mas Ripto, Mbak Sohrul, Mas Bayu, Pak Suyitno, mungkin beda gampangannya gitu. Kita harus bisa menilai level stres tubuhnya bagaimana, kemampuan tubuhnya untuk berolahraga bagaimana, kemudian lebih tahan stres atau tidak, kemudian kemampuan mendapatkan makanannya lebih gampang bagaimana. Tapi tetap rumus utamanya tetap kembali ke kesetimbangan tadi, anabolik, katabolik. Dan kalau bisa memang, kalau di bagian gizi memang nyebutnya diet gizi seimbang ya, gampangannya gitu. Tapi kalau saya lebih suka menyebutnya lifestyle yang seimbang. Jadi balance lifestyle, ya pola makannya, ya aktivitasnya, pola istirahatnya, tidurnya, manajemen stresnya, semuanya harus dilakukan, gampangannya gitu. Karena kecepatan misalnya penurunan berat badan antara saya, Mas Ripto, dan mungkin teman-teman saya yang lain atau klien saya yang lain itu beda-beda. Kebetulan saya memang tipe yang lambat sebenarnya. Tidak bisa cepat. Mau tadi Mas Ripto bilang bisa turun 100 kilo per bulan itu, saya akui saya enggak. Selama pandemi ini misalnya saya sudah melakukan ini selama pandemi, paling turunnya baru 25 kilo. Kelihatannya gede, tapi buat saya ini masih kurang. Ya, karena memang yang saya harus turunkan sekitar 40 sampai 50 kilo untuk badannya ideal. Nah, 25 kilo ini yang saya sudah turun 25 kilo. Ini hitungannya sebenarnya lambat. Tapi nggak masalah. Yang penting tubuh saya nyaman, gampangannya gitu. Saya tidak merasa tersiksa, saya tidak merasa terbebani, bisa saya lakukan sepanjang mungkin seumur hidup saya, gampangannya gitu. Tidak terbebani, wah harus makan ini. Enggak, yang terjadi malah dulu saya itu kalau makan itu harus 3 porsi nasi. Luar biasa memang dokter, tapi makannya 3 porsi nasi. Nah, tapi setelah menjalankan balance lifestyle ini, saya bisa menahan lapar mungkin sampai 18 jam, 20 jam, itu masih kuat. Ya. Dan untuk makan saya sudah tidak perlu sebanyak yang 3 porsi itu, cukup makan misalnya 2 potong ayam gitu, sudah kenyang, tidak perlu nambah nasi, tidak perlu nambah kentang, tidak perlu nambah ubi, bahkan ngemil pun sudah nggak perlu karena memang nggak pengen gitu. Jadi karena ya itu tadi, karena insulin saya waktu dulu terlalu tinggi, nggak bisa kerja, akhirnya menyimpan lemak di segala macam perut, bokong dan lain-lain. Ya akhirnya itu salah satu insulin kan tadi, insulin yang resisten kan craving, saya pengen makan terus. Nah ketika insulin saya sudah turunkan, ya sudah, saya cravingnya hilang, pembakaran lemak terjadi, tapi memang tipe lambat karena memang ya mungkin level stres saya masih terlalu tinggi, makanya stresnya harus diturunkan dulu sampai nanti akhirnya berat badannya bisa turun, namanya gitu. Jadi memang tiap orang punya metabolismenya masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Fatoni lagi. Terkadang dalam puasa ada yang 1 hari dan ada kadang yang puasanya sampai 2 hari atau 3 hari. Itu bagaimana ya dok puasa 3 hari dari sisi pandangan dokter? Mungkin saya sekalian bertanya juga terkait ini dok, puasa yang non religi yang apa namanya cuman air doang gitu. Teman saya tuh ada yang sampai Ya, 7 hari nggak makan, tapi ya water fasting. water fasting itu gimana dok? Jadi gini, kalau dari penelitian yang saya tahu memang ada 3 hari atau 72 jam water fasting. Itu menurut penelitian itu imunitas kita bisa terestart, bahasa gampangnya. Jadi yang memang imunitasnya jelek dia bisa jadi bagus lagi, gampangannya gitu. Cuman hati-hati, puasa adalah katabolik. Tadi yang saya bilang, puasa adalah katabolik, dia merusak. Kita memberikan stres pada tubuh sebenarnya. Memang agama bilang puasa itu sehat.
sehat kalau adaptasinya bagus, gampangannya gitu. Kalau adaptasinya jelek, bisa terjadi maladaptasi. Tubuh menjadi apa ya istilahnya, saraf simpatis, jadi ada saraf otonom, saraf simpatis itu akan menjadi hiperaktivasi. Jadi dadanya bisa debar-debar, tensinya naik, kepala pusing, keringat dingin, mual-mual, susah buang air besar, tangannya jadi dingin. Nah, itu namanya stress overdrive. Jadi hati-hati. Nah, kemudian kalau yang dari pertanyaan ini tadi, apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu sebenarnya tergantung pelaksanaan puasanya. Kalau puasanya ada jendela puasa, ada jendela makan dengan diatur jamnya, saya rasa mau dilakukan seumur hidup pun tidak masalah. Nah, tapi kalau yang sifatnya 3 hari misalnya nih water fasting, hati-hati, karena tadi saya bilang, metabolisme masing-masing orang itu beda, level stres orang itu beda-beda, aktivitas orang itu beda-beda. Jadi, kalau tubuhnya kuat, ya mungkin fine-fine saja, mau water fasting 7 hari, kayak water fasting 14 hari, nggak masalah, selama tidak terjadi maladaptasi. Yang bermasalah itu kalau tiba-tiba muncul maladaptasi. Jadi, saya menyebutnya stress overdrive. Jadi, tubuhnya sudah nggak tahan. Tidak tahan, nah akhirnya yaitu tadi mengeluarkan gejala-gejala pusing lah, dada berdebar lah, keringat dingin lah, tangannya dingin, pipis berbusa, macam-macam. Karena saraf otonom itu mensarafi macam-macam, gitu. Oke. Jadi puasa itu ya disesuaikan lagi ya sama kembali kenali diri masing-masing. Gitu. Ya, kalau saya, ya nyun sewu, mohon maaf, kebetulan saya kan Muslim. Mungkin Allah itu ya dia kan tahu segalanya lah gampangannya gitu. Dalam 12 bulan manusia itu kan pasti makan terus, istirahatnya nggak jelas, kerja terus. Dia kasih 1 bulan, kamu harus berpuasa untuk memperbaiki balansmu lagi gampangannya gitu. Nah, jadi kayak dikasih kesempatan untuk memperbaiki lifestyle-nya. Tapi kalau mau diteruskan, yaitu tadi kembali mengenali tubuhnya masing-masing, namanya gitu. Panduan umumnya ada, tapi memang kembali ke masing-masing, namanya gitu. Oke, terima kasih Dr. Andika. Ini udah hampir jam 11. Mungkin dari Bu Syahrul ada semacam closing statement untuk mengakhiri sesi kita. Ya, terima kasih Mas Bayu. Kalau saya pribadi tadi terima kasih banyak dari Dr. Andika juga bahwa memang saat ini saya juga masih masa recovery meskipun udah negatif, tapi memang benar tadi harus menjaga pola hidup ya. Dan saya belajar banyak dari pengalaman sakit kemarin. Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai insaf dalam hal makan, dalam hal olahraga kayak gitu. Dan ternyata tadi baru tahu ilmunya juga. Itu kayak wake up call, Mbak. Wake up call. Jadi ya. makanya saya bilang SARS-CoV-2 itu bukan selalu buruk. Selama kita bisa membaca petunjuk, malah kita mendapatkan manfaat yang banyak, gampangannya begitu. Tapi kalau kita cuma ngresulom, marah-marah, cemas, nggak bisa gini mangkel, ya silahkan, itu jenengan siap-siap aja kena yang jelek-jelek, gampangannya gitu. Saya sempat waktu kan dirawat itu makannya sehat waktu di Siloam, tapi ketika keluar tuh saya kan kayak pengen makan semuanya. Justru saya mengalami diare 3 hari dan sampai dehidrasi, jadi harus diinfus lagi. Jadi akhirnya ya berarti jadi badannya udah nggak bisa ya. Jadi orang yang habis kena COVID itu makanya kenapa sarannya masih isolasi. Walaupun dia sudah negatif. Karena apa? Karena dia imunokompromis istilahnya. Imunnya lemah. Bukan dia yang akan menularkan ke orang lain, tapi dia yang bakal kena dari orang lain, namanya gitu. Entah itu virus flu yang lain, mungkin virus DB yang lain, atau sakit bakteri yang lain, gampangannya gitu. Jadi orang yang kena sudah positif dan negatif itu malah memang harus mengisolasi, tujuannya karena imunnya masih lemah. Dia kalau ketemu orangnya ini mungkin membawa virus yang lebih kuat, bukan harus SARS-CoV-2 ya. Ini bisa sakit. Makanya kenapa Mbak Syahrul ketika
pulang terus makan macam-macam terus jadi mencret. Ya, karena memang imunitasnya masih lemah gampangannya gitu. Iya. Oke, itu mungkin dari saya, Mas Bayu. Terima kasih banyak ini ilmunya berbagi hari ini. Terima kasih Dokter Andika. Bu Syahrul. Dokter Andika, closing statement-nya mungkin? Closing statement-nya, terima kasih Mbak Syahrul. Saya kalau untuk yang ekonomi memang jujur saya awam. Saya baru tahu kenapa kok pembelian emas dan lain-lain harus ada perhitungan dan lain-lain, itu saya juga baru tahu. Saya soalnya ditawari terus untuk beli emas, tapi sampai sekarang saya masih nahan. Ya, karena saya masih nggak tahu ilmunya sebenarnya gampangannya gitu. Nah, untuk closing statement tetap ya, pandemi masih belum selesai. Ya, walaupun ada vaksin, ada apalah gampangannya itu, pandemi masih belum dinyatakan selesai. Karena ya itu tadi, saya masih menganggap SARS-CoV-2 ini adalah wake up call. Kita mau berbuat yang kebaikan, membuat bumi menjadi setimbang atau kerusakan, gampangannya gitu aja. Ya, mungkin closing statement-nya itu tetap sehat semuanya, jaga protokol kesehatan, ya balance lifestyle-nya, jangan sampai stres lah, gampangannya gitu. Oke, terima kasih Bu Syahrul dan juga Dokter Andika. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari webinar kali ini, mulai dari financial literacy dan juga terkait kesehatan gitu. Jadi ini aku pikir sesuatu yang relate banget ya sama kehidupan kita. Apapun kita, profesi kita, kesehatan itu tetap nomor satu gitu kan. Karena kalau kesehatan kita pada akhirnya buruk, ya itu tadi efeknya keuangan juga berantakan, kehidupan sosial kita juga berantakan. Terima kasih Dokter Andika, terima kasih Bu Syahrul, terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi, terima kasih yang sudah stay dari jam 9, setengah 9 tadi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kata-kata yang mungkin tidak sengaja saya ucapkan. Selalu sehat, selalu patuhi protokol kesehatan, tetap 5M ya, tetap 5M, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.